Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Afla Fauziah, NIM 20133004, Prodi D3 Akuntansi. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan modul 4 yaitu analisis break-even point. Tujuannya yaitu analisis break-even point dengan pendekatan kurva dan juga dengan pendekatan tanpa kurva. Analisis break-even point atau BEP dengan pendekatan kurva, yaitu yang contoh kasusnya, PT Bujang HMK bergerak di bidang penjualan mainan anak-anak. Mulai melakukan penjualan sejak bulan Januari 2011 dengan jumlah unit terjual rata-rata 50 unit setiap bulannya. Harga jual setiap unit adalah 15.000. Biaya yang dikeluarkan meliputi biaya tetap dalam rentang penjualan 700 unit adalah sejumlah 3 juta rupiah, sedangkan biaya variabel per unit adalah 5.000. Pihak manajemen meminta bantuan saudara untuk membuat analisis break-even point. Buatlah analisis BEP dengan dilengkapi kurva BEP. Untuk menjawabnya yaitu yang pertama kita buka Microsoft Excel dan buatlah tabel sesuai dengan format pada gambar di bawah ini. Jangan lupakan judul dan juga tabel unit terjual, akumulasi penjualan atau penghasilan rupiah, biaya tetap dan akumulasi biaya variabel, serta biaya total dan laba total. Yang kedua, untuk mengisi kolom akumulasi unit terjual pada bulan Januari, yaitu pada sel D14, maka kliklah sel D14 tersebut, kemudian kliklah rumus if, sesuai dengan contoh, lalu kemudian tekanlah enter. Lalu untuk mengisi sel D15 akumulasi unit terjual bulan Februari, kliklah sel D15 serta klikkanlah rumus seperti ini. Maka bakalan muncul tampilan pada gambar di bawah ini. Lalu untuk mengisi sel D16 akumulasi unit terjual bulan Maret sampai dengan bulan Desember, letakkanlah kursor pada sel D15, kemudian tariklah hitam kecil yang ada di kanan bawah sel tersebut sampai dengan bulan Desember, sehingga bakal muncul hasil seperti ini. Lalu untuk mengisi kolom akumulasi penjualan atau penghasilan bulan Januari, yaitu sel E14, letakkanlah kursor pada sel E14, kemudian ketikkanlah rumus sebagai berikut, lalu kemudian tekanlah enter. Rumus penjualan atau penghasilan sama dengan rumus penjualan dibagi penghasilan. Rumus penjualan atau penghasilan sama dengan akumulasi unit terjual dikali dengan harga jual per unit. Untuk harga jual per unit yaitu sel I11 diberikan rumus absolut supaya jumlahnya tidak berubah apabila ditarik. Caranya seperti ini, maka muncullah hasil dari rumus tadi, yaitu di kolom akumulasi penjualan atau penghasilan rupiah. Untuk mencari sel berikutnya, yaitu E15 sampai dengan E25, akumulasi penjualan atau penghasilan rupiah Februari sampai dengan Desember, letakkanlah pada E14, akumulasi penjualan atau penghasilan pada bulan Januari, kemudian tariklah kolom hitam kecil yang berada di paling bawah sel sampai dengan E25, yaitu sampai dengan bulan Desember, maka muncullah akumulasi penjualan penghasilan seperti ini. Lalu untuk mengisi kolom biaya tetap sel F14 sampai dengan sel F25, letakkanlah kursor pada sel F14, kemudian ketiklah rumus, kemudian tekanlah enter, maka bakalan muncul hasilnya pada biaya tetap. Untuk sel berikutnya yaitu sel F15 sampai dengan sel F25, letakkan kursor pada sel F14, kemudian tarik ke bawah kotak hitam kecil yang berada di kanan bawah kursor sampai dengan sel F25, sehingga diperolehlah hasil biaya tetap sampai dengan bulan Desember. Lalu untuk mengisi biaya variabel yaitu sel G14 sampai dengan sel G25, letakkan kursor pada sel G14, kemudian ketikkanlah rumus, maka bakal muncul hasil seperti ini.
Untuk sel berikutnya sampai dengan bulan Desember, kalau pada sel G14, kemudian tariklah kotak hitam yang ada di bawah, kemudian bakalan muncul hasil dari akumulasi biaya variabel sampai dengan bulan Desember. Untuk mengisi kolom total biaya yaitu sel H14 sampai dengan sel H25, tak khusus pada sel sel H14, kemudian ketikkanlah rumus F14 ditambah dengan G14, kemudian tekanlah enter, maka biaya totalnya bakalan muncul. Untuk mengetahui sampai dengan bulan Desember, itu kita tinggal menarik kotak hitam kecil sampai dengan bulan Desember. Untuk mengisi kolom laba total yaitu sel I14 sampai dengan sel I25, tekan kursor pada sel I14, kemudian ketikkanlah rumus E14 dikurang dengan H14, kemudian tekanlah enter, maka laba total bakalan muncul. Dan seperti biasa untuk mengetahui sampai dengan bulan Desember laba totalnya, kita tinggal tarik kotak hitam kecil yang berada di bawah kolom, lalu kita tarik sampai dengan bulan Desember. Untuk mengetahui grafik blok tabel, kemudian pilihlah menu insert pada grafik mode garis line, sehingga hasil akhir yang muncul bakalan grafik seperti ini. Dan berdasarkan gambar di atas, bisa kita lihat bahwa potongan garis akumulasi penjualan dan biaya total terjadi pada bulan Juni. Dengan jumlah penjualan atau biaya total adalah 4.500.000. Potongan garis penjualan atau penjualan dengan garis biaya total itulah yang disebut dengan titik implas atau break even point. Sini. Berdasarkan gambar di atas, kita lihat bahwa potongan garis akumulasi penjualan dan biaya total terjadi pada unit penjualan sebanyak 300 unit dengan jumlah penjualan dan biaya total adalah 4.500.000. Potongan garis penjualan atau penjualan dengan garis biaya total itulah yang disebut dengan titik impas atau break even point. Lalu kita bisa simpan file tersebut dengan nama file yang mudah kita ingat. Dan untuk menganalisis BIP tidak menggunakan grafik, yaitu buatlah tabel seperti bawah ini. Jangan lupa dengan judul, lalu buatlah kolom nomor, keterangan, dan jumlah, serta data penjualan, nama barang, harga jual per unit, jumlah unit terjual, total penjualan, dan juga data beban variabel, beban per unit, jumlah unit terjual, total beban variabel, data beban tetap, total beban laba total, serta perhitungan BIP dalam unit, yaitu ada jumlah beban tetap, harga jual per unit, beban variabel per unit, BIP unit dengan A per B kurang C, serta perhitungan BIP dalam rupiah, ada jumlah beban tetap, harga jual per unit, beban variabel per unit, dan BIP sama dengan A per 1 kurang C per B. Caranya itu dengan memasukkan nama data barang, harga jual per unit, jumlah unit terjual pada sel D7, D8, D9, kemudian carilah nilai total penjualan pada sel D10 dengan rumus D8 dikali dengan D9. Kemudian bakalan muncul hasilnya sebagai ini, seperti berikut. Lalu inputlah data beban variabel, yaitu beban per unit, jumlah unit terjual, yaitu pada sel D13 dan 14, kemudian hitunglah beban total variabel dengan mengalihkan beban per unit dengan jumlah unit terjual. Rumusnya itu D13 dikali D14, kemudian tekanlah enter, maka bakalan muncul seperti ini. Lalu untuk kolom berikutnya, yaitu inputlah nilai beban tetap pada sel D17, yaitu sejumlah 3 juta. Lalu hitunglah nilai total beban rupiah pada sel D19, rumusnya yaitu total beban sama dengan total beban variabel tambah dengan total beban tetap, atau apabila dirumuskan maka letakkanlah kursor pada sel D19, kemudian kliklah rumus D15 tambah dengan D17, kemudian tekanlah enter, maka bakalan muncul seperti ini, yaitu 6 juta. Lalu carilah nilai laba total pada sel D21 dengan rumus total laba total sama dengan total penjualan dikurang dengan total beban, maka letakkanlah kursor pada D21, kemudian ketikkanlah rumus D10 dikurang dengan D19, maka
muncul hasilnya. Lalu masukkanlah data-data untuk mencari perhitungan BEP dalam unit, yaitu sel D24, D25, dan D26. Kemudian carilah nilai BEP dalam unit dengan rumus BEP dalam unit sama dengan beban tetap per harga jual per unit dikurang beban variabel per unit, atau bisa D24 dibagi 20, D25 dikurang D26, kemudian tekanlah enter. Maka bakalan muncul perhitungan BEP unit sebagai berikut. Masukkanlah data-data untuk mencari perhitungan BEP dalam rupiah, yaitu sel D30, D31, dan D32. Kemudian carilah nilai BEP dengan rumus BEP dalam unit sama dengan beban tetap per 1 kurang beban variabel bagi harga jual per unit, atau bisa kita masukkan rumus D30 per 1 dikurang D32 per D31, maka ketikkanlah enter. Simpan file dengan Ctrl S, lalu buatlah nama file yang mudah kita ingat. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.